4 parpol baru ikut juga dalam laga Pesta Demokrasi. Parpol ini menurut saya agak sulit juga untuk melenggang ke Senayan. 4% itu bukan angka kecil, kan caleg yang artis itu harus punya kualitas. Nah, kalau dengan tertutup, otomatis nomor 4. Yang punya kuasa. Iya. Saya Saripudin Bahwani, bertemu dalam program siaran ABC Newsroom. Apa kabar pemirsa ABC Media? Saya Saripudin Bahwani, bertemu dalam program siaran ABC Newsroom. ABC Newsroom menyajikan ulasan-ulasan faktual dan aktual yang masuk ke meja redaksi. Hadir setiap pekan, dapat Anda saksikan tayangannya di ABC Media Channel YouTube. Kali ini, kita akan membahas tema menakar peluang parpol baru di pemilu 2024. Kita ketahui pelaksanaan pemilu 2024, yakni jadwal Pileg dan Pilpres dilakukan secara serentak pada 14 Februari 2024. Keputusan ini berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2002. Ada 24 parpol yang lolos pada kontestasi pemilu 2024. 9 parpol partai incumbent, 5 parpol yang tidak lolos parliamentary threshold, dan 4 parpol baru pemirsa yang akan ikut juga dalam laga Pesta Demokrasi 2024 nanti. Nah, kita akan bahas wacana ini bersama pemimpin redaksi ABC Media, Abdul M. Hartawan atau Bung Iwan. Apa kabar Bung Iwan? Baik, Bung Sarip. Ya. Kita langsung ke pertanyaan ulasan hari ini, Bung Iwan. Pemilu 2019 ada 16 parpol yang ikut kontestasi pemilu, tapi hanya 9 parpol yang lolos parliamentary threshold. Nah, partai-partai yang tidak lolos ini ikut bertanding lagi pada pemilu 2024. Bagaimana Bung Iwan melihat atau mengkaji atau menganalisis atau mengukur kesempatan parpol yang tidak lolos PT ini pada Pilpres 2024 nanti? Iya, sebetulnya yang 5 parpol itu sebenarnya kalau 2019 itu ada 7 parpol sebetulnya. 7 parpol itu ada PSI, Partai Berkarya, Perindo, PBB, Hanura, Garuda, dan PKPI. Nah, PKPI dan Berkarya tidak lolos verifikasi saat untuk pemilu 2024. Nah, akhirnya tinggal 5, ya kan? Tinggal 5 parpol. Nah, kelima parpol ini menurut saya agak sulit juga untuk melenggang ke Senayan untuk mencapai parliamentary threshold yang 4% itu. Sementara karena 9 partai yang sudah lolos PT itu cukup bagus artinya keluarin suaranya. Nah, mungkin kalau saya mengamati dari beberapa waktu lalu ada pengamat yang mengatakan bahwa ada 2 parpol yang lolos parliamentary threshold itu, ada 2 partai seperti PAN dan P3. Itu kemungkinan agak sulit untuk mencapai PT-nya itu 4%. Nah, itu mungkin peluang itu bisa dibidik oleh parpol yang 5 itu. Nah, peluang paling nggak dengan itu untuk mengambil peluang dari kedua parpol itu tidak lolos PT itu. PT, nah, seperti itu. Nah, mungkin dari 5 parpol itu ada nama-nama besar itu seperti Hanura, ada Osman Sabtaodang. Nah, itu udah pengalaman dalam berbagai pernah buat partai ya. Dia bernaung sekarang di Hanura ya kan. Terus ada di PBB ada Yusril Indra Mahendra. Itu juga cukup potensial. Paling nggak dengan nama-nama besar itu dia akan berbicara banyak. Nah, satu lagi di PSI itu ada Giring Ganesa. Walaupun dia juga artinya belum terlalu ini ya di dunia politik ya. Di dunia politik paling nggak udah jadi gambaran juga ya seperti itu paling nggak. Tapi emang cukup berat juga. Intinya kesimpulannya cukup berat bagi 5 parpol itu untuk bersaing ya di mendapatkan parliamentary threshold itu. Paling kali 4% itu bukan angka kecil. Ya kan, sementara P3
sama PAN aja yang udah cukup lama, artinya masih diprediksi akan sulit. Nah, dengan apalagi dengan partai baru itu. Nah, sementara kita lihat juga partai-partai, bukan maksud saya partai yang 5 itu kan agak sulit juga. Nah, itu mungkin itu gambarannya Bung Sarif. Iya. Kira-kira tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh yang sudah bermain di ranah politik itu bisa memperkuat atau menjual partai baru ini, Bung Iwan? Ya, sebetulnya masih cukup menjual. Seperti di Amin Rais sekarang di Partai Umat. Walaupun dia sebagai ketua dewan, Ketua Majelis ya Syuro. Ketua Majelis Syuro, dan bukan ketua umumnya, Iya. tapi dia pendirinya. Betul. Paling enggak track record dia sebagai tokoh reformasi 998 itu sangat disegani, ya kan. Banyak tokoh seperti dia itu walaupun udah keluar, mungkin dia dulu emang di PAN, ya kan. Dia salah satu pendiri PAN, ya kan. Nah, ini menjadi jaminan bagi loyalis dia. Sementara Amin Rais itu tokoh yang artinya cukup mumpuni, ya, walaupun dia udah keluar dari PAN karena mendirikan Partai Umat, itu menjadi suatu jaminan akan bisa meraih suara gitu untuk Partai Umat, walaupun dia belum terlalu signifikan, ya. Tapi ini gambaran kasarnya mungkin masih ada yang setia dengan dia itu untuk mengikuti Partai Umat. Nah, untuk di Gelora di situ ada Anies Mata dan Fahri Hamzah. Nah, kita tahu Anies Mata itu pernah menjadi sekjen Partai Keadilan Sejahtera 3 kali. Itu saat dia pertama berdiri waktu belum PK, dia jadi sekjen. Terus jadi sekjen. Akhirnya dia terpilih jadi presiden PKS. Itu cukup luar biasa. Dalam sejarah jarang sekali dari sekjen kita langsung jadi ketua umum. Kalau di PKS itu presiden, ya kan. Nah, ini mungkin menjadi suatu gambaran juga bahwa sosok Anies Mata itu cukup matang di dunia politik dan itu cukup diperhitungkan. Nah, kedua ada Fahri Hamzah. Nah, Fahri Hamzah ini juga tokoh sangat vokal, kritis sekali. Dia juga bukan tokoh sembarangan. Saat di PKS juga diangkat menjadi wakil ketua DPR. Saat ketuanya Pak Lijon, ya kan. Nah, itu juga cukup luar biasa. Tokoh seperti dia, orang dimanapun loyalis dia sangat banyak, ya kan. Dia lihat seperti itu. Jadi tokoh-tokoh seperti ini paling nggak bisa menjadi jaminan seperti itu, ya. Terus ada juga Mahfud Siddiq juga salah satu yang ikut orang PKS cukup berpengaruh juga, ikut juga di situ, ya kan. Nah, kalau di PKN ada Anas Urbaningrum. Nah, dulu sebelum Anas sebetulnya tokoh Partai Demokrat Imade Pasek Suardika. Nah, dia sebelumnya ketua umum pertama. Cuma karena Anas setelah bebas, ya kan, diangkat jadi ketua umum. Ini menjadi menarik sepertinya. Dia tandem duet maut juga, ya. Ya, maut juga. Paling nggak loyalisnya masih luar biasa, ya kan. Sampai sekarang walaupun dia pernah tersangkut masalah tetap bisa. Tetap bisa untuk merangkul konstituennya, paling nggak, ya, loyalis seperti dia pendukung-pendukung. Nah, di satu partai buruh ada Said Iqbal juga bukan sembarangan tokoh. Dia juga salah satu penggerak kaum buruh yang cukup militan. Di saat dia dulu di KSPI, ya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Di tempat itu, di wadah itu cukup banyak buruh yang mengikuti perintah dia untuk berdemo di mana-mana. Itu menjadi suatu patokan bahwa buruh ini juga nggak bisa dianggap sebelah mata, paling nggak dengan kapasitasnya sebagai penggerak. Nah, sebetulnya partai buruh ini juga bukan partai baru. Dulu pernah ada namanya tuh, ini penerus dari partai buruh dulu saat ketuanya Muhtar Papahan, ya kan. Nah, itu sempat mungkin statusnya di nonaktif pada bagaimana, tiba muncul lagi gitu. Buat dengan partai lama sebetulnya, cuma karena berdiri baru, dia ambil alih oleh Said Iqbal. Nah, ini menjadi suatu cukup menarik, paling nggak dengan bisa mengangkat bahwa partai ini, walaupun di tokoh-tokoh ini paling nggak bisa menjadi jaminan, paling nggak masyarakat juga akan melihat bahwa ini ada sesuatu yang baru seperti itu. Mungkin itu gambaran Bung Sarif. Ya, Iwan. Kira-kira strategi terobosan seperti apa yang perlu dilakukan oleh elit-elit
parpol baru ini untuk bisa mencuri suara, perhatian, bahkan lolos dari parliamentary threshold 4% ini sendiri. Iya, sebetulnya mungkin kalau bicara strategi terobosan, mungkin juga parpol juga udah punya strategi ya. Iya. Mungkin semua parpol udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Cuma memang tetap harus diperhitungkan strategi baru apa yang akan dibuat parpol ya. Paling nggak, kalau menurut gambaran saya, sebenarnya sosialisasi harus tetap dilakukan. Ini seperti saya dengar dari seorang pengamat politik yang mengatakan begitu, sosialisasi itu penting sekali bagi untuk parpol. Sosialisasi. Ya, sosialisasi. Terus sosialisasi itu kan ada yang langsung dan tidak langsung. Betul. Nah, yang langsung ini yang cukup bagus. Dia harus ke tempat konstituen di mana. Nah, itu menarik. Dengan bahwa parpol ini apa sih sebenarnya, kelebihan kekurangannya, paling nggak gambaran profil parpol itu sendiri. Ini akan menjadi nilai tambah bagi parpol itu. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang langsung. Mungkin yang tidak langsung mungkin dengan berbentuk seperti lewat pamflet atau macam-macam seperti brosur, itu juga gambaran bahwa parpol ini juga bukan parpol yang sekedar parpol, tapi juga ada visi misi, ada terobosan. Nah, yang kedua, kita melihat pentingnya peran serta media massa dan media sosial di situ. Nah, saya lihat media massa ini cukup sangat cukup potensial, sementara dia akan mempublikasikan parpol itu sampai pelosok desa. Nah, mungkin kan kita sekarang udah ada media digital, ada seperti media online. Nah, sekedar ada, kalau untuk media cetak ada majalah, koran, tabloid, seperti elektronik, ada televisi dan radio. Itu cukup efektif. Itu harus digencar seperti itu. Jadi parpol itu tidak boleh menutup mata dengan adanya publikasi seperti itu. Media itu berperan penting untuk melihat profil si parpol itu sendiri. Dengan itu paling enggak masyarakat melihat plus minus parpol itu seperti apa. Paling enggak, wah itu seperti ini. Nah, kalau di media sosial mungkin juga cukup efektif ya, seperti di Instagram, YouTube, terus apalagi Twitter, WhatsApp ya, seperti itu. Ini cukup bagus. Nah, ini mungkin harus lebih digencarkan bagi parpol, ya kan? Mungkin di ranah media itu harus banyak terobosan seperti inovasi baru yang dimunculkan, seperti konten seperti apa. Mungkin itu yang jadi gambaran saya, ada 2 item itu yang harus diperhatikan oleh parpol seperti itu. Menurut pengamatan Bung Iwan, kehadiran parpol baru ini dengan digawangi tokoh-tokoh yang sudah lama bermain di ranah politik akan mampu memecah suara parpol lama, khususnya swing voter nih yang suaranya masih mengambang. Bisa jadi ya, kalau enggak mungkin dengan partai baru ini mungkin punya gagasan, ide, terobosan yang cukup bagus. Itu akan memecah swing voter. Nah, swing voter mungkin selama ini mungkin di partai yang sudah lolos PT itu kan ada bagus. Tiba-tiba dengan partai baru ini punya terobosan, gagasan baru, ide baru, paling enggak ini kan bisa memecah suara swing voter. Nah, mereka akan beralih dengan partai baru itu, karena mungkin di partai lama itu yang dia pilih itu mungkin nggak ada yang baru. Aspirasinya mungkin aspirasinya kurang, warna apa, tidak ada yang baru, inovasinya kurang, mungkin seperti itu, tidak ada terobosan yang bagus ya. Mungkin dengan partai baru ini mungkin ada yang ditawarkan yang menarik, paling nggak untuk aspirasi rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, gimana untuk terwakili lah sedikit. Mangga ini bisa memecah swing voter, gambaran seperti itu. Nah, sedikit hanya melebar bergeser sedikit, MK sudah memutuskan bahwa pemilu 2024 itu dilakukan secara sistem proporsional terbuka ya, Bung Iwan ya. Lah, baik parpol incumbent, parpol yang tidak lolos PT tapi ikut bertanding lagi, baik pun parpol baru, sangat tergantung kepada calegnya itu sendiri ya, Bung Iwan ya. Karena sistem proporsional itu kan partai tidak bermain.
Tapi disilakan kepada caleg-calegnya untuk Iya. meraih simpatik. Apa ini juga memberikan kesempatan Iya. caleg-caleg parpol baru juga bisa lolos ke Senayan Iya. nantinya? Iya itu, iya. Menurut saya gini, mungkin soal sistem proporsional terbuka dan tertutup sempat ramai ya kemarin, sampai ke MK itu artinya sempat jadi berita yang menarik ya. Iya. Akhirnya disetujui dengan sistem presidensial proporsional terbuka. Terbuka. Nah, terbuka itu emang cukup bagus untuk caleg-caleg. Dengan begitu mereka tidak melihat dengan nomor urut, Betul. ya kan, paling nggak nomor urut berapapun, kalau dia memang tokoh bagus, mumpuni, punya kualitas, itu paling nggak jadi gambaran dia bisa jual ide-ide dia, Iya. seperti itu. Iya. Nah kalau dengan tertutup, otomatis nomor urut aja bisa jadi kan, Iya, iya. kalau tidak urut nggak jadi. Nah, Partai punya kuasa. iya, seperti itu. Jadi artinya dengan adanya proporsional terbuka ini memberi peluang bagi caleg-caleg yang berkualitas, mungkin punya keterbatasan, tapi dia punya kualitas. Iya. Jadi akan berbicara paling nggak itu. Jadi bagi tokoh-tokoh mungkin yang punya nomor urut di atas 5, ya mungkin tidak usah khawatir kalau emang dia punya gagasan bagus, paling nggak memilih yang cerdas, memilih yang kritis, dia akan melihat itu seperti itu, Bung Sarip. Iya. Jadi punya peluang bagus bagi caleg-caleg yang berkualitas untuk dengan sistem proporsional terbuka itu. Mungkin Sarip itu. Jadi selain juga elit-elit atau tokoh-tokoh yang sudah mempunyai nama papan atas ya, sudah malang melintang di dunia politik, partai-partai juga kan bagaimana juga membuat strategi lain gitu, Bung Iwan ya. Salah satunya adalah merekrut para artis dan selebritis yang mereka sudah menasional. Itu juga akan memberi efek pengaruh kepada suara nantinya? Iya, ya mungkin ada pengaruh juga ya, mungkin enggak, walaupun nggak terlalu signifikan ya, tapi paling nggak tapi ada satu contoh gambaran banyak parpol yang membidik caleg artis itu banyak yang jadi ya kan, tapi dengan catatan caleg yang artis itu harus punya kualitas juga ya, wawasan yang luas tentang berbagai bidang, politik, mungkin berbagai bidang. Nah, mungkin gambaran itu yang menjadi patokan. Jadi caleg itu tidak harus bukan hanya sekedar cuma tampang doang. Ya, paling nggak kualitasnya, dia juga dekat dengan rakyat paling penting, paling nggak wawasan seperti apa. Jadi paling nggak membantu masyarakat juga lah rakyat. Kalau jadi caleg tapi tidak bisa bicara apa-apa, buat apa juga kan? Betul. Paling nggak dia bisa bicara dengan bahwa rakyat seperti ini. Perjuangan paling nggak dengan caleg itu, dengan artis. Jadi masyarakat yang memilih juga tidak rugi, ya kan, seperti itu. Mungkin kalau saya mencontohkan ada beberapa caleg artis yang mungkin sekarang udah berlenggang di Senayan itu cukup ya bagus. Kalau dulu ada Dede Yusuf, ya kan, Haji Mas Said, ya almarhum ya, terus almarhum Desi Ratnasari sekarang ya, Desi Ratnasari, Marissa Haque, nah seperti itu. Dulu ada Miing kan, Miing begitu. Seperti itu. Mungkin sekarang juga banyak juga sebelum dari artis, ya kan? Eko Patrio juga ya. Eko Patrio, jadi itu paling nggak suatu jaminan juga. Paling nggak caleg-caleg juga sekarang banyak nih. Seperti itu. Jadi paling nggak dengan adanya caleg artis, kita berharap caleg artis itu tidak hanya sekedar menjual tampang dan nama, tapi juga kualitas. Jadi paling nggak rakyat juga dengan adanya dia terbantu, terwakili. Ya kan, apapun keluhan rakyat ya didengarkan seperti itu. Jadi artinya kita berharap pemilu 2024 ini walaupun banyak pernik-perniknya ya, paling nggak dengan caleg artis ini ikut meramaikan juga ada sesuatu yang dijual. Jadi kita juga sebagai masyarakat juga akan melihat bahwa ini kita berharap pemilu 2024 ini pemilu yang berkualitas. Ya, terus berintegritas, paling enggak menghasilkan presiden yang bagus dan juga caleg-caleg yang berkualitas juga. Ya, betul. Mungkin itu gambar harapan kita ya. Karena ada sekarang
ada paradigma atau pandangan bahwa DPR ini sekarang agak menurun atau seperti apa ya, dengan mungkin dengan tadi harapannya Bung Iwan bisa menaikkan lagi trust, kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan yang di Senayan khususnya ya Bung Iwan ya. Ya, seperti harapan kita semua ya, seperti itu supaya kita juga sebagai rakyat ya akan melihat bahwa pemilu kita dari per 5 tahun itu ada selalu peningkatan. Jadi tidak stagnan di situ-situ aja, ya kan? Jadi kita ada suatu progres ya, paling enggak progres terbaru apa kira-kira untuk rakyat ya, paling enggak ya. Mungkin ya kita harapan kita semua itu, Bung Sarip. Jadi masih ada peluang ya Bung Iwan ya bagi parpol baru tapi orang lama yang mengendarainya sebetulnya untuk bisa lolos ke Senayan nantinya Bung Iwan ya. Iya, bisa aja seperti itu. Iya. Soal banyak partai lain juga mungkin contoh seperti Nasdem, Gerindra itu juga sebelah awalnya juga kan mereka bersatu naung di partai yang sama, Partai Golkar ya kan. Dia buat partai artinya pecah-pecahan itu ya. karena dia punya pondasi yang kuat, bisa lah seperti itu. Oke. Mungkin depan seperti itu. Siap. Terima kasih Bung Iwan, ulasan yang sangat menarik dan informatif dan lugas. Demikian kupasan menarik ABC Newsroom kali ini. Bersama saya Sarifudin Bahwani dan pemimpin redaksi ABC Media Abdul M. Hartawan atau Bung Iwan. Kita akan ketemu kembali pekan depan pada ulasan dan kupasan informatif dan aktual menarik lainnya. ABC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.